waladdallin. Alhamdulillah. Kita langsung saja ke risalah atau ke makalah atau apa ya yang disebut pemahaman. Tarekat Satariyah mungkin ikhwan akhwat sudah tahu, mendengar ya. Adalah satu dari sekian banyak tarekat. Interaksi kita. Interaksi aja. Kira-kira yang ikhwan akhwat ketahui tarekat itu ada berapa? Banyak ya. Sangat banyak. Tapi ada di Quran ada 73 aliran. Gitu kan. Satu yang masuk surga. Pembahasan secara mufasir ini jangan dulu dibahaskan ke tarekat. Larinya bukan ke sana ya. Memang ada yang menyandarkan ke sana. Saya sebagai pentalim, antum boleh kritik ya. Tapi syarat kemarin disebut guru terbaik itu Quran ya. Kritik pun harus melalui Quran, no hadis. Maaf ya. Quran lagi, Quran dulu. Apalagi dari ijtihad ulama. Ini nyambung dari yang kemarin. Nah, mudah-mudahan semua antum yang ada hadir hari ini menjadi seorang mufasir yang keren-keren. Antum doain ya. Insyaallah. Sekali lagi, tarekat Satariyah adalah satu dari sekian banyak tarekat yang ada di dunia ini. Sedangkan arti tarekat dalam Al-Quran jalan. Bisa disebut metode, bisa disebut cara. Jalan dan cara untuk apa? Jalan dan cara untuk bisa mendekat kepada Allah melalui ridhonya. Itu yang paling afdal. Silakan dicatat. Dan itu sama. Arti kata metode itu. Metode dan cara. Makanya berbeda-beda. Ya. Jadi menuju ridho Allah ya. Ini berkembang di Indonesia di awal-awal perkembangan ajaran agama Islam. Salah satu tarekat yang kita bahas adalah tarekat Satariyah ya. Kita batasi dulu. Ya. Didirikan ada yang tahu? Bukan didirikan artinya dicetuskan, diciptakan oleh Syekh Abdullah Al-Shatar. Syekh Abdullah Al-Shatar. Wafat 890 Hijriah ya. Atau 1485 Masehi, sudah lama, abad 14. Berasal dari, ada yang tahu? India. Beliau ulama India. Nama kotanya Khurasan. Aliran ini masuk ke Indonesia dibawa oleh Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Sinkili. Itu nama lengkapnya. Ya, itu nama lengkapnya. Atau orang sering disebut, orang Aceh menyebut Syekh Kuala. Ya. Beliau wafat tahun 1693 Masehi. Beliau ini seorang ulama asalnya ahlul hukum atau disebut fikih, ya, usulnya. Sekaligus setelah itu dia mendalami tasawuf yang bermukim di kerajaan Islam Aceh pada sekitar abad 15-17. Di sana ia menjadi seorang qadhi, diangkat hakim Islam kalau qadhi itu ya, qadhi. Pada zaman pemerintahan Sultan Saqiyatuddin sampai 1675 beliau menjadi sultan di sana. Kemudian tarekat ini masuk ke daerah Jawa Barat melalui jalur itu. Jadi Jawa Barat Satariyahnya dari jalur, ada 2 jalur. Kalau Sumatera Barat Satariyahnya 1 jalur. Yang paling banyak Naksabandi. Naksabandi bisa masuk dari Habaib, Saudagar, ya. Banyak masuknya. Jadi
Naksabandi itu pernah dengar ya? Jadi ini Naksabandi ya. Jadi banyak kealiran, ada Kalidia, Naksabandia, semua sebetulnya sama prinsipnya. Jadi kalau ditanya apa sih tarekat itu? Prinsip pokok ritualnya adalah zikir. Walaupun ada taklimnya. Ya. Tapi tentunya berbeda dengan zikir yang biasa. Ya. Kita kembali lagi ke laptop ya, betul. Laptop, laptop dulu, kan Anung susun dulu ya. Nah, ini. Jadi beliau bermukim jadi qadhi Syekh Abdul Rauf ini pada zaman Sultan yang disebut Sultan Aceh waktu itu, ya. Syafiyatuddin masuk ke Jawa Barat yang membawa murid dari Syekh Abdul Rauf, ya, yaitu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nama tempatnya Pamijahan, itu di daerah Tasikmalaya, kampung kakek Abah Noh. Ya. Meninggal beliau 1730 Masehi. Ya. Dari Pamijahan Tasikmalaya dikembangkan oleh murid-muridnya, disebut khalifah namanya. Kalau Satariah murid-murid itu khalifah. Salah satu khalifah yang masuk kota Padang itu, ya. Jadi kalau antum ingin melacak sejarahnya, nah, ini sebagian penting ya. Jadi tahu kelompok situ, polanya itu apa, beragamanya. Kenapa ada Basyafa? Kita harus tahu sejarah kan. Apakah ini dibolehkan oleh Islam atau tidak? Betul kan? Nah, kita harus tahu mana yang budaya, mana yang ritual, mana yang klenik. Nah, pokoknya jangan mengusir akidah. Nah, di sini kan kalau di dunia medsos di Kiai Mbah Gobel udah rame saling gontok-gontokan kan. Ya. Nah, di sini yang mesti gini, Iwan Ahwad mesti cerdas beragama dalam agama. Nanti tantangannya berat loh. Tantangannya sangat berat loh. Di situ yang perlu kita pahami dalam hal kenapa ada torekot, gimana amalannya, dibolehkan nggak sama Islam. Nah. Jadi ada Pamijahan itu nama tempat, Tasikmalaya. Beliau ini jelas murid pertama Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi. Ketemunya di Mekah, bukan arti kata Syekh Abdul Muhyi ini bertemu ke Aceh, tidak sama dengan Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin itu tidak ke Mekah bertemu dengan Syekh Abdul Rauf. Beliau dikirim sama yang disebut ada seperti misionaris lah pada zaman itu dari kerja sultanan untuk mengembangkan sini. Beliau ini dikirim dulu. Yang misionaris ini berada di Kambang namanya Syekh Madinah. Dari Syekh Madinah ini pergi ke Jawa, maka di sana disebut Syekh Datuk Kofi. Datuk kan ada di Sumatera. Itulah guru dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Buyut beliau yang duduk ini. Nah, jadi itu sama gurunya. Syekh Burhanuddin itu pertama gurunya namanya Syekh Madinah orang nyebut. Orang lama menyebut Anduang. Anduang, orang lama orang tarekat menyebutnya Anduang gitu. Beliau ngajarin Syekh Burhanuddin. Sudah itu karena beliau harus mengislamkan Jawa Barat. Nah, yang sudah mulai macam-macam makan manci. Ini sih kan makan manci, makanya ada daerah Sintuk. Karena kutua gitu ya. Nah, maka Syekh Burhanuddin dikasih rekomendasi untuk berangkat ke Abdul Rauf. Berangkatlah ke sana. Berlima kelompok dia itu. Bukan ketemu di jalan di hutan, bukan. Itu aneh. Biasa ya kalau tambo kan ditambah-tambah gitu. Ini luruskan dulu. Jadi nggak mungkin ke sana, dia ke kesultanan kerajaan besar loh. Nah, sampai Indropuro waktu itu nggak mungkin orang sembarangan masuk ke kesultanan kan, kalau nggak ada rekomendasi kan. Berangkat dia diterima sana belajar sama Abdul Rauf. Apa yang dipelajarinya? 13 tahun hanya basmalah. Kalau antum semuanya belajar di UIN diajarin Bismillah Al-Fatihah selama 4 tahun aja antum bosan marah-marah tuh. Nah itu dia kerjanya. Jadi sebenarnya cenderung kepada ajaran melihat, melayani. Itu beratnya. Ajaran dulu kayak gitu. Lebih cenderung adab.
Sulit kita mendapat ilmu kalau adab kita terhadap dosen, terhadap guru amburadul. Di sana ada berkah. Ini perlu disampaikan. Ya, tolong. Jadi bukan cium tangan ini aneh-aneh, bukan. Itu ajaran Islam. Ya, nah itu mulai pudar. Hargai ya yang lebih tua. Ada di ajaran Islam. Silaturahim itu mengandung berkah. Sudah itu dikirim ke sana berlima. Nah, Syekh Madinah ini berangkat ke Jawa disebut Syekh Datuk Kofi. Membuat pesantren di Gunung Jati. Nah, dia punya murid pamannya dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Punya murid pamannya, 2 dengan istrinya. Nah, berdua ini belajar Islam, tidak setuju bapaknya. Bapaknya ini namanya Prabu Siliwangi. Pernah dengar Prabu Siliwangi, Jawa Barat? Satu kerajaan yang sulit sekali dimasuki Islam. Itu cikal bakal orang Baduy. Ya. Nggak apa-apa ya, diterangkan dulu supaya paham gimana nanti konteks berislam di Jawa Barat dan konteks berislam di Sumatera Barat. Dasar pertama diislamkan itu. Ya. Jadi sudah itu, ini silakan catat kan nggak ada di risalah. Nah, kenapa tahu yang duduk ini? Karena nasabnya di sana, turunannya di sana, bukti otentiknya ada. Ya, jangan buat nasab, buat ranji, tapi dibuat-buat kan aneh nih, nggak bisa. Kalau ditanya nasabnya ada. Ya itu sulitnya ajaran tarekat. Dan ingat, nasab itu tidak mutlak menjadi mursyid. Pahami itu. Tidak mutlak, catat itu. Mursyid, wali itu Allah yang tahu. Setuju ya? Walaupun di sini duduk terahnya bagus, nggak mutlak jadi mursyid. Ngeri jadi mursyid itu. Menakutkan. Tantangannya berat. Makin tinggi kita ilmu, makin tinggi derajat kita, makin tinggi tangan. Nah. Jadi sudah itu ngajar 2 pamannya dan adiknya perempuan naik haji. Yang 2 tadi disuruh naik haji. Saya Datuk Kofi tetap di sana sampai meninggalnya. Jadi kalau kita jarah ke daerah Syekh Madinah ini, di daerah mana ya? Padang Pariaman ya, ada yang tahu ya? Itu bukan makam, itu peti lasan. Makanya hati-hati kalau ditanya kuburan Syekh Burhanuddin itu bukan yang tempat orang bersyafa, tapi di masjid. Karena di seorang dulu menghargai orang itu dibuat seperti makam, namanya peti lasan. Makanya jangan heran ada kuburan panjang, padahal itu peti lasan. Oh, tambah panjang kuburan jadi panjang-panjang gitu. Ini jangan klinik adik-adik nih ya. Itu maksudnya. Jadi Syekh Burhanuddin kalau ditanya ada kuburan, ada 6 loh di Sumatera Barat. Itu tempat dia ngajarin. Berkah mana kuburan dengan peti lasan? Pertanyaannya berkah peti lasan. Kenapa? Karena di sana tempat diajarkan ilmu. Kalau kuburan tempat sampah bro. Makanya kata Nabi kuburan nggak berada di masjid. Masa kuburan sana pada jarak kubur yang aneh-aneh? Nggak boleh. Yang boleh dijarahi adalah peti lasan, tempat Syekh Madinah di Padang Pariaman. Enggak apa. Walaupun itu seperti ada batu nisan. Ya. Duduk ya sampai sini. Disiplin ilmunya ya. Pemahaman kita pas kita mau ini mendoakan. Nah, hati-hati kalau di kuburan ya kita paling amalan yang paling pokok boleh mendoakan, boleh baca Quran, tapi yang ditentukan oleh syariat kan, tidak seluruhnya di ini kan. Sudah itu lebih cenderung ke fisik. Bersihkan kan ya. Ya. Jadi kalau antum mau bersyafa diulakan udah di pasar itu nggak apa-apa belanja, Pak. Wisata nggak apa-apa. Tapi pas masuk ke kuburan masjid besarnya yang ada di sana kuburannya, ada masjid biasanya di sana. Antum jangan melakukan yang aneh-aneh di sana.
Kan di sana tempatnya berkah. Itu disebut ruktis kalau orang Torekat. Jadi begitu, sudah itu. Sampai di mana tadi ya? Selanjutnya Datuk Kofi meninggal di sana. Saya Burhanuddin dikirim kemari untuk menyebarkan Islam di Sumatera Barat. Pertanyaannya pas kirim kemari, dikawal nggak? Dikawal. Di Pulau Angsa II dulu nggak bisa masuk karena orang masih makan manci. Masuk muara di Ulakan itu. Maka satu-satunya dia berkah daripada Syekh Abdul Rauf yang bisa membuat universitas terbesar di dunia. 1000 surau. Sampai belum lama ini ada Muslim dari Spanyol menyelidiki, pasti ini besar kala Al-Azhar. Datang ke sana pasar, bro. Sedih kan? Dulu gaungnya luar biasa pada masa itu. Seluruh suku berangkat ke Ulakan kan, mengaji. Betul kan? Bukan belanja tasbih. Ya, mengaji. Jadi yang diarahkan kalau ke sana bersuluk itu ke masjid besar Syekh Burhanuddin atau masjid kecilnya ada khalifahnya. Insya Allah berkah di sana. Kalau mau ke tempat bersuluk, ke tempat ramainya, silakan belanja aja. Di sana banyak sekali kliniknya yang digetok lah untuk menghilangkan nafsunya kan. Nah, itu ajaran nggak betul. Nah, jelasin aja. Itu Palama Carito, Tambo. Kita lanjut ke risalah. Kemudian kita ketahui dari Pamijahan Tasikmalaya, Tarekat Satariyah masuk ke lingkungan Keraton Cirebon. Ya. Yang mempunyai khalifah murid Kiai Soleh. Di sini juga ada Kiai Soleh. Itu salah satu terah mode arah sini jauh, hampir 100 tahun Pak. Pernah dengar Anggus Saleh? Nah, orang Pariaman pasti tahu itu. Itu salah satu khalifah dari Syekh Burhanuddin yang ditempatkan ke arah sini tapi tahun-tahun kemarin. Nah di keraton ini ada Anggus Saleh, namanya Kiai Saleh. Sama khalifah pangkatnya itu ada Saleh, ada Mumin, ada Nubala. Begitu. Jadi di sana kita yang bahas yang di Jawa dulu ya. Kiai Saleh ini kemudian mengajarkan kepada Kiai Muhammad Arjain, seorang qadhi di Keraton Cirebon. Hal ini berdasarkan data terdapat pada kitab Dadalan Tarekat Satariyah Patarekan Ratu Raja Fatimah Keraton Kanoman Cirebon. Gak percaya lihat aja ke sana ke Cirebon. Itu isinya. Karena Iwan akademis harus ada referensi kan. Harus. Kalau referensinya Quran hadis nggak laku. Itu umum, pasti benar, ya. Itu referensinya. Kitab Panduan Bertarekat Lembaga Tarekat Ratu Raja Fatimah dari Keraton Kanoman Cirebon, yang pada keterangan mengenai silsilah Tarekat Satariyah di sana ada kurun waktu yang sangat jauh dari Syekh Syarif Hidayatullah, sangat jauh ya. Nah, karena Syekh Syarif itu zamannya zaman 14-15 sejaman dengan Syekh Burhanuddin Tuanku Ulakan di Pariaman. Artinya Kiai Saleh itu sama dengan Anggus Salih. Kan jauh dengan Syekh Burhanuddin. Tapi masih berlaku. Beyitnya masih berlaku, begitu bahasanya. Kurun waktunya walaupun jauh tapi ajarannya masih berlaku. Nah, jadi alasan Andung sebagai pendali menjabarkan ini khusus Tarekat Satariyah di lingkungan Keraton Cirebon adalah karena mengingat posisi sebagai tarekat yang telah sangat lama diamalkan oleh komunitas orang Jawa Barat khususnya dan sebagian masyarakat Cirebon pada umumnya, sehingga sedikit banyaklah kita bisa memekari pola keberagamaan kita, mengetahui pola keberagamaan kita baik di sana maupun di sini. Hampir sama sebetulnya ya. Oleh sebab itu
Keberadaan tarekat Sataria tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perjalanan Keraton Cirebon yang dahulu merupakan salah satu basis penyebaran Islam di tanah Jawa. Nah, kalau di sini basis penyebarannya, ingat Sataria itu keren kok. Yang duduk ini nasab juriat ya, nasab juriat itu maksudnya nasab runut trah, ya. Itu kepada Sataria. Tapi nasab daripada ajaran dia belajar ngikuti juga Kodoria wan Naksabandi. Jadi antum kalau mau belajar torekot, cari guru, ada arahkan. Pertama cari nasab juriat antum. Bapak saya siapa, ibu saya siapa, silsilahnya. Sampai ke nasab dulu belajar torekot apa. Itu nasab juriat. Nah, di situ antum boleh mencari nasab guru di luar dari juriat. Orang lain. Boleh Kodoria, Sataria, kali dia. Jadi mutabarok itu bahasanya. Jadi tidak dilarang bertorekot lebih dari satu. Karena ada yang saklek. Ulama sekarang ini, torekot harus satu. Wah, masa metode harus satu. Logikanya kan gitu. Metode boleh banyak. Tapi pengamalannya harus satu-satu. Duduk ya, pengamalannya satu-satu. Nah, di sini 3 yang sering digempur. Jadi seperti penyebaran tarekat lainnya yang dilakukan seorang mursyid, guru namanya mursyid. Kalau Sataria berbeda, Naksabandia berbeda. Kalau Naksabandi atau Kodoria itu dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari majelis taklim ke majelis taklim. Penyebarannya justru ke pelosok Nusantara melalui ritual talim ya gitu. Sedangkan tarekat Sataria melalui jalur atas, kalangan masyarakat elit, kesultanan dan istana. Itu bedanya. Jadi orang kan menganggap Sataria itu kacangan ya, banyak orang itu ya. Tidak Pak. Coba lihat sejarahnya. Jawa Barat, Kesultanan Cirebon masuknya. Sumatera Barat, Kesultanan Aceh. Iya kan? Gak sama dengan Naksabandi. Bukan yang duduk belajar Naksabandi juga, Kodoria juga. Itu perbedaan Sataria. Jadi kalau tanya perbedaannya Sataria dan Naksabandi, Sataria cenderung masuk ke wilayah elit kerajaan. Kebanyakannya. Itu aja, ya. Di Indonesia tarekat Sataria dibawa oleh Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili, ulama Aceh, keilmuan ketokohan membuat Ratu Syafiatul Adin yang memerintah Aceh pada kala itu 1641-1675 Masehi tertarik untuk mendapatkan pelajaran agama dari Syekh Abdul Rauf. Sang ratu ini pun meminta untuk menuliskan sebuah buku menjelaskan tentang tarekat Sataria. Syekh Abdul Rauf Al-Sinkili menulis sebuah buku. Silakan referensinya. Bukunya banyak beredar kok. Yaitu At-Tariqatu Asy-Syatariyah. Karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Entah benar entah enggak bukunya itu enggak ada. Silakan bawa sini. Kita koreksi secara nasab. Setuju nggak? Di sini pernah mengkoreksi Tambo, ya, dari Depak, Pak Alwis waktu itu bagian dari mana ya kalau nggak salah. Itu Tambonya melenceng semua. Ya. Insya Allah bisa. Silakan baca buku itu sebagai referensi ya. Nah, yaitu yang disampaikan ini tidak semuanya. Seperti Datuk Kofi kan nggak ada di sana, Syekh Madinah nggak ada. Padahal dia penting. Dan itu ada bukti ritusnya, bukti tempatnya, bukti sejarahnya, ada naskahnya lagi. Ya, naskahnya ada di Batang Kampung Pak, dan naskah aslinya ada di sini Pak. Jadi bertorekot nggak sembarangan gitu aja, berat loh. Ya, syukur alhamdulillah. Iwan Awad kemari datang kemari ya mungkin berkat Allah juga ya bisa memahami gini karena susah loh Pak mencari torekot itu sekarang susah sangat sulit yang asli ya
Bukan yang duduk ini mengasli-aslikan. Ya, yang duduk ini nggak ahli agama, nggak ahli tafsir kok. Tapi kalau berkehendak, ya, insya Allah. Ya. Jadi bukunya At-Tariqatu Asy-Syatariyah yang kita bahas sekarang. Jadi Sang Ratu meminta kepada Syekh Abdul Rauf membimbingnya dalam menjalankan disiplin tasawuf sampai ke amalan zikir dan adab-adabnya. Kita bahas. Permohonan itu lantas disanggupi oleh Syekh Abdul Rauf dengan cara dia melakukan sholat istikharah. Yang duduk sholat istikharah dulu tadi untuk ngajarin antum. Subhanallah. Enggak semudah itu, capek. Udah malam begadang. Tetap. Nah, yang penting kan ada amal jariahnya Pak ya. Itu yang paling penting. Agar bisa dapat petunjuk yang benar dalam mengucapkan. Manusia kan tempat salah. Begitulah contoh-contoh dari guru kita yang kita kirim Al-Fatihah dari Syekh Abdul Rauf. Kita harus amalkan. Sampai ke titik situ kita amalkan. Mereka ngajarin melakukan sholat istikharah. Ya kita ajarin, ikuti. Amalan itu kan sepele. Antum juga begitu. Antum belum punya pacar, istikharah dulu dong. Gitu kira-kira. Yang jomblo nih, kira-kira gitu. Kaku kayak gini. Ya. Akhirnya tarekat itu diterima oleh masyarakat Aceh yang tidak lama setelah kerajaan Aceh menolak salah satu ajaran. Di sana sebelum Sataria ada di Aceh itu ada ajaran Hamzah Fansuri dan muridnya. Hamzah itu bahkan jadi kodi sebelum Syekh Abdul Rauf, pamannya padahal. Ya. Termasuk juga ajaran Samsuddin Sumatrani dengan pahamnya ada yang tahu? Sampai Sumatera Barat tuh. Wujudiyah. Ya. Tahu apa itu wujudiyah? Mengajarkan konsep wihdatul wujud. Artinya penyatuan kita dengan Allah. Dan itu berkembang di Aceh, namanya Syekh Abdul Rauf. Itulah salah satunya yang membunuh ajaran Salik Buto. Nah, orang Aceh tahu itu. Kalau kesana antum menyebut Salik Buto dipenggal tuh. Artinya ada adab itu. Ada caranya itu. Pernah dengar? Jangan salik buta. Apa kata guru biru-biru? Apa guru kuning-kuning? Gak begitu. Kita kan ada akal, ada pikiran, ada perbandingan. Siapa yang orang Aceh? Orang Medan? Pernah dengar salik buta? Oh bola, nih orang Medan. Ya itu. Jadi hati-hati dengan salik buta ya. Walaupun tarekat Sataria berasal dari India, India kan ekstrim tradisinya Pak. Memang ada kontaminasi, tapi kita ambil dalam sisi mana? Di ajaran tarekat Sataria itu ada yang disebut tiga terah. Hati-hati di India itu ada terah, Brahma, Shiva. Nah di Sataria terah ini bukan dilarikan ke intelektual, bukan dilarikan ke kultur, tapi dilarikan ke makomat. Atau makomat. Derajat alak antum dekatnya kepada Allah. Kan orang yang disebut adab kita tahara dulu, tobat dulu, betul kan? Yuhud dulu. Nah ini nggak diajarin di luar. Pertanyaannya, amalan yuhud gimana? Amalan tobat gimana? Enggak teori. Di sini diajarin. Itu nggak bisa pendek waktunya Pak. Melalui metode zikir, pembersihan Naksabandi namanya inabah. Ya, inabah. Karena keterlibatan dari kesultanan, tarekat Sataria mudah sekali diterima masyarakat. Sangat mudah berkembang dan banyak. Baik di Aceh maupun Sumatera Barat maupun Jawa Barat. Karena dia menolak ajaran Hamzah Fansuri dan muridnya, termasuk juga ajaran Samsuddin Sumatrani yang terkait dengan Widatul Wujud. Walaupun tarekat Sataria berasal dari India, namun dia masuk ke Indonesia melalui jalur Mekah. India, Mekah, Samudra Pasai, Sumatera Barat, Jawa Barat dulu, Sumatera Barat.
Itu runut petanya ya, runut petanya. Syekh Abdul Rauf belajar tarekat di Mekah, bukan di India nih. Nama gurunya Syekh Ahmad Al-Qusasi. Kalau dalam wasilah kita berdoa itu di bawah itu prasejarah. Ya, Syekh Ahmad Al-Qusasi, asal beliau Palestina. Yang kedua Ibrahim Al-Qurani, asal beliau dari Turki. Nah, dari Qurani ini yang perginya ke Cirebon. Turki, Mesir, Cirebon. Kanjeng Sunan Gunung Jati bapaknya orang Mesir. Terah bapaknya itu dari Turki. Terahnya gitu. Ibunya anak putri dari Prabu Siliwangi. Nah, dari trata-trata itu masuk yang duduk ini, yang duduk 27. Kalau ini bukan nyombong-nyombong, yang 27 ada buktinya itu. Nah, kalau yang duduk ini pergi ke Cirebon, jangan heran antum nggak boleh masuk di belakang. Itu banyak di belakang nggak boleh masuk. Ya ke dalam itu bukan karena raja, karena budaya. Terah begitu. Dan umumnya di dalam itu ngajar ini tarekat loh. Nggak percaya semuanya. Dan mau klinik, yang klinik itu di luar. Wong kemit lah, tublau ya itu di luar. Nah kita yang mesti ngelurusin. Ya. Jadi Al-Qurani asal Turki. Sesudah Syekh Ahmad Al-Qusasi meninggal, Syekh Abdul Rauf kembali ke Aceh mengembangkan tarekat Satariyah. Syekh Abdul Rauf belajar kepada Syekh Ahmad Al-Qusasi 19 tahun. Udah S berapa tuh Pak? 19 tahun loh. Nah, silabusnya 19 tahun itu siang malam. Antum kena Covid aja belajarnya di sawah, di kampung kan. Ya, itu makanya nggak heran kalau ulama-ulama itu keren-keren. Karena langsung diamalkan. Dapat satu, amalkan satu. Sebelum diamalkan satu ini si guru nggak akan ngajarin kedua. Makanya nggak heran kalau Syekh Burhanuddin dapatnya hanya ajaran Al-Fatihah 9 tahun. Suruh gendong aja di Abdul Rauf tuh. Antum kabur tuh kalau diajarin kayak gitu. Itu adabnya. Ya. ...19 tahun belajarnya Syekh Abdul Rauf itu kepada Syekh Al-Qusasi. Tarekat Satariyah merupakan tarekat pertama yang berkembang di Pulau Jawa dengan dukungan istana, juga termasuk Sumatera Barat. Pertama kali dukungan istana. Ya. Perkembangan tarekat ini berjalan sangat cepat hingga merambah keluar wilayah Aceh melalui aktivitas murid-muridnya. Salah satu Syekh Abdul Rauf dikembangkan di wilayah Sumatera Barat. Ada muridnya yang bernama Syekh Burhanuddin dari pesantren Ulakan berkembangnya, ya kan? Di Jawa Barat, di Kuningan, Tasikmalaya, Abdul Muhyi Pamijahan. Dari Jawa Barat, tarekat ini kemudian menyebar ke Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sulawesi disebarkan oleh seorang tokoh cukup terkenal di Sulawesi. Murid langsung dari Ibrahim Al-Qurani. Ya, dia pernah ke Dato Kofi dan Kanjeng Sunan Gunung Jati, yaitu Yusuf Tajul Kalwati. Di sini ada tarekat Kalwati kan? Nah, itu satar dasarnya dari Sulawesi. Harus tahu sejarah terahnya. 1629, 1699 sampai wafatnya. Jadi seperti halnya di Aceh, perkembangan tarekat Satariyah di luar Aceh didukung oleh kalangan istana. Di Cirebon, Jawa Barat juga begitu. Tarekat ini dikembangkan oleh pangeran yang disebut Muhammad Syafiduddin atau yang dikenal dengan nama Pangeran Raja Sulaiman Sulandra Diningrat. Ia mengajarkan doktrin tarekat Satariyah kepada putranya Pangeran Arifuddin. Arifuddin mengajarkan kepada Pangeran Sunan Sagiri. Sunan Sagiri mengembangkan di Jatinegara. Dari Jatinegara dikembangkan karena dikejar-kejar Belanda, masuk Depok, kejar Sukabumi, didudukan di Sukabumi sebagai wadana. Ini cucunya yang duduk. Yang mau nggak mau nih, yang jeleknya duduk ini walaupun dia dari kerjanya tukang buat bangunan, udah saya didoain sama yang di atas suruh duduk lagi jadi tarekat, tetap paksa duduk. Ya gitu, nggak enak ya sebenarnya. Masya Allah.
Mudah-mudahan Allah menunjuki rahmat kepada kita semuanya ya. Jadi tolong diingat ya, perlu kita pahami. Jadi tarekat Satariyah itu ke Mekah dulu ya. Sejak dari Mekah sampai ke Tanah Jawa diketahui dari naskahnya banyak, keprabonnya buktinya ada. Naskah ditulis oleh Syekh Muhammad Nurullah Habibullah di Pangeran Adikusumo, keturunan yang ke-27 yang duduk ini ya. Ada naskah aslinya di sini. Saya naskah Peprabon, bukti lainnya sebuah naskah yang dikenal dengan naskah Sumedang juga ada dari Pamijahan, tapi tidak ada di sini ya. Itu terdiri dari 84 halaman, ditulis oleh Bagus Safiduddin atau Syekh Muhammad Arifuddin, ayahanda dari Pangeran Adikusumo. Jadi silsilah para pengikut tarekat Satariyah, ini kita pahami dulu ya, silsilahnya ya, nasabnya ya. Nah, jadi gini, kalau Ikhwan Akhwat ingin mengetahui nasab, tanya sama orang tarekat ya. Tanya orang tarekat. Ketiga dari kakek antum nanti bisa ketemu tuh. Ya, insya Allah bisa. Atau sanad ya, saya tarekat itu punya sanad. Saya tarekat itu pasti punya sanad. Atau juga mudahnya silsilah, pernah dengar? Silsilah ya, yang bersambung sampai ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ini petunjuk Allah loh. Sudah itu menunjuk Ali bin Abi Thalib, mewakilinya dalam melanjutkan tugas kerasulannya. Kemudian Ali menyerahkan risalah kepada putranya Hasan bin Ali. Demikian seterusnya. Tolong diingat. Akhwat, ikhwan akademis, pelimpahan hak wewenang tidak selalu didasarkan atas garis keturunan. Ya, antum ada potensi. Kewalian tidak berdasarkan garis keturunan, para habib, para syahid, tidak. Itu ada di hadis. Tetapi lebih didasarkan atas kehendak Allah. Ada di Quran. Ya. Yang isyaratnya biasa diterima oleh sang wasitoh, baru tarekat. Itu yang biasa disebut membehit, wasitoh. Wasitoh itu membehit, nggak kerasukan bro. Ya, ini yang duduk siapa nih? Bukan begitu, pahami dulu. Itu wasitoh, hanya di tarekat pahamnya. Ya. Dari syekh tarekatnya ada seperti ijazah. Ya, atau mursyidnya melalui ruhani tentunya. Metode ini hanya ada di jalan tarekat, jauh sebelum melakukan pelimpahan kepada syekh penggantinya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Muhammad sebelum melimpahkan amanah kerasulan kepada Ali bin Abi Thalib. Adapun penerima tugas dan fungsi sebagai syekh tarekat yang pertama di Indonesia jatuh ke Abdul Rauf, silsilah tarekatnya. Kemudian baginda Nabi itu menurut bahwa dari baginda Muhammad SAW, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Fatimah Zahra bin Muhammad, Al-Imam Hasan bin Abu Thalib, Al-Imam Husain bin Abu Thalib, Syed Zainal Abidin, Syed Muhammad Al-Bakir, Syed Ja'far Shadiq, Syed Maulana Muhammad Al-Maghribi, Syed Maulana Al-Kaqrabi, ke-27 langsung ya, Syekh Abdul Rauf Sindili. 28 Syekh Burhanuddin Ulakan. 29 Syekh Angku Pondok. 30 Syekh Ampalu Panjang. 31 Syekh Angku Raza. 32 Syekh Angku Kiambang. 33 Syekh Angku Saleh. Pernah dengar? Syekh Abdul Hamid Jamaah. Syekh Jamal Rifai Kudus. Orang ini ada sebagai Kudus, masih hidup. Anda tunjukin nanti. Mulianya dia disembunyikan, masih berkeliaran di sini. Dianggap sepele aja. Terangnya langsung itu, kan itu unik ya. Jadi sulit Pak kalau kita mengandalkan teori akademis. Dan beliau ingin disembunyikan. Begini Pak, kegunaannya kalau kita melalui jalan wasitoh, belajar 10 tahun di akademis itu cukup hanya belajar 1 tahun di jawiyah atau ribat. Ketajamannya lebih cepat. Itu maksudnya. Maka bertorekotlah. Silakan tarekot apa saja, tapi pilih satu.
Itu nasihatnya. Ini kayak promosi nih yang duduk. Enggak. Demi Allah tidak. Tidak. Yang duduk ini nggak belajar bahasa Arab loh. Tapi boleh uji bahasa Arab. Nah, ini sombong boleh kan kalau ilmu Pak? Nah, itu ya. Ini tahu semua nih. Kalau degil antum masih baik-baik deh. Ini degil bener deh. Ya malu anak STM. Anak teknik gitu sendiri lah ya. Insya Allah. Ya insya Allah. Jadi saya terakhirnya adalah untuk Sataria Sumatera Barat. Ke-35 terakhirnya. Syekh Jamal Rifai Al-Qudus namanya. Angku Jamal. 5 tuh Lubu Alung rumahnya. Anu tujuan ya tadi ya. Daerah Lubu Alung lah. Cari Syekh Jamal. Angku Jamal. Tarekat Sataria adalah aliran tarekat yang pertama kali muncul di India pada abad ke-15. Ya. Ini tarekat ini dianggap sebagai suatu tarekat yang memiliki karakteristik tersendiri dalam keyakinan dan praktek ya. Nah, kita pendekin.